Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unia Sartika Saiba dengan Standbook B1A121074, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai kebijakan fiskal dan efek crowding out dalam kebijakan fiskal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal, yaitu gap resesi dan gap inflasi. Resesi adalah kondisi perekonomian ketika PDB menurun atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam setahun. Ketika PDB menurun, dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan jatuh bangkrut serta menurunnya arus kas. Jika resesi terjadi terus-menerus, maka akan mengakibatkan gap resesi. Gap resesi adalah perbedaan barang dan jasa yang diproduksi pada kesempatan kerja penuh selama resesi. Ketika penurunan tingkat tenaga kerja serta akan menurunkan produksi yang dihasilkan. Ketika PDB suatu negara lebih kecil dari PDB kapasitasnya. Selanjutnya mengenai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum secara terus-menerus. Jika inflasi terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan gap inflasi. Gap inflasi adalah kondisi ketika permintaan barang dan jasa lebih banyak daripada produksi yang tersedia. Kebijakan fiskal yang diambil pada saat gap resesi adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dirumuskan dalam menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak neto untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal yang diambil pada saat gap inflasi adalah kebijakan fiskal kontraktif, dirumuskan dalam menaikkan tingkat pajak dan menurunkan belanja negara untuk menurunkan daya beli masyarakat. Kurva long run aggregate supply atau kurva penawaran agregat jangka panjang adalah garis vertikal yang menunjukkan inelastis sempurna, sehingga adanya perubahan tingkat harga tidak mempengaruhi output. Kurva long run aggregate supply tegak lurus karena ketika adanya kenaikan harga maka biaya output pun ikut naik. Begitupun sebaliknya, ketika ada penurunan harga maka biaya output pun ikut turun. Sehingga adanya perubahan harga tidak memangkas untuk menaikkan produksi karena tidak mempengaruhi keuntungan. Kurva short run aggregate supply atau kurva penawaran agregat jangka pendek adalah kurva penawaran miring ke atas, yaitu ketika harga yang lebih tinggi maka akan menyebabkan output menjadi naik atau adanya peningkatan output. Begitupun sebaliknya, ketika harga lebih rendah maka output pun ikut turun atau rendah. Kurva short run aggregate supply berslope positif karena adanya perubahan harga mengakibatkan output bergeser di sepanjang kurva, tidak menggeser ke kiri dan ke kanan. Dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap harga dan output adalah untuk meningkatkan jumlah uang beredar sehingga meluasnya meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak kebijakan fiskal kontraktif terhadap harga dan output adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tidak terjadinya inflasi. Efek crowding out dalam kebijakan fiskal. Crowding out terjadi ketika pemerintah melakukan ekspansif
dalam kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan output dengan cara meningkatkan pengeluarannya. Selanjutnya, multiplier belanja pemerintah lebih besar dari 1. Karena belanja pemerintah adalah aggregate expenditure, maka dapat meningkatkan PDB real. Pada saat PDB real naik, maka konsumsi dan pendapatan akan naik. Akibat dari kenaikan agregat demand, maka multiplier lebih besar dari 1. Selanjutnya, multiplier lebih kecil dari 1 setelah crowding out, karena kenaikan dalam belanja pemerintah akan menaikkan utang pemerintah, meningkatkan suku bunga real, investasi akan berkurang, dan pinjaman yang lebih tinggi. Maka multipliernya lebih dari 1. Maka multipliernya kurang dari 1. Dan crowding out lebih mendominasi. Itulah video dari saya mengenai kebijakan fiskal dan efek crowding out dalam kebijakan fiskal. Jika adalah salah kata, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.